أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan nikmat yang masih terus dilimpahkan, termasuk nikmat kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberi ilmu yang bermanfaat, menambah iman, menambah amal soleh, dan semakin mendekatkan kita ke syurganya insyaallah. Salawat salam selalu terlimpah untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan menyampaikannya untuk kita sebagai umat. Tentu bukan tugas yang mudah, karena kalau Al-Quran ini diberikan ke gunung pasti akan terbelah. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ke gunung, kalian akan melihat gunung itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh resiko saat Nabi menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala di lingkungan masyarakat yang masih jahiliyah, masih musyrik. Sementara Allah memberi nikmat kita karunia begitu mudah untuk mengkaji, memahami, dan insya Allah sampai ke mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi taman dalam keseharian kita, taman di hati kita, menjadi pelipur duka dan lara kita semua insya Allah. Seperti biasa kita awali dengan tilawah. Dan alhamdulillah pertemuan terakhir sudah 1 halaman. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 527. Kita mulai dari ayat ke-27 sampai ayat ke-44 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Wa ma lahum bihi min ilm. Iyattabi'una illa dhann. Wa in
فأما من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى
وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا Alhamdulillah. Bapak Ibu sadayana syariat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan bacaan kita jadi syafaat di akhirat ya. Dan mudah-mudahan ayat demi ayat yang ditadaburi bisa jadi tambahan hafalan sehari-hari dipakai dalam sholat insyaallah. Ayat ke-27. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar akan menamai malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Di awal surat An-Najm, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sifat malaikat Jibril. Satu di antaranya adalah Dzu mirratin fastawa, syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Jibril adalah makhluk yang syadidul quwa, sangat kuat luar biasa, dan cerdas. Sementara di ayat 27, orang-orang yang tidak beriman akan benar-benar, orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat benar-benar akan memberi nama malaikat itu dengan nama perempuan. Ada kontras di awal surat An-Najm dengan ayat 27. Ini bukan berarti bias gender. Sebelumnya kita sampaikan kondisi sosial, sosiokultural, kondisi historis orang-orang Arab di zaman jahiliyah, memandang perempuan itu statusnya di bawah laki-laki, menganggap bahwa anak laki-laki
itu cocok dan membanggakan. Sementara anak perempuan itu bikin malu keluarga. Kondisi jahiliyahnya demikian. Dan di sisi yang lain, mereka memberikan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman tentang kultur masyarakat jahiliyah membuat kita lebih mengapresiasi bagaimana Allah mengkritisi, menyentil, mengingatkan, menegur orang-orang musyrik Mekah. Analoginya mungkin begini. Ada binaraga atau binarangka. Binaragawan, ototnya keker, badannya tinggi, besar, rahangnya kuat, ngangkat barbel 200 kg, mampu pakai satu tangan misalnya. Dan ada yang manggil binaraga ini dengan sebutan cewek. Ilustrasinya begitu kurang lebih. Syadidul quwa, yang kuat luar biasa, kemudian dipanggil dengan panggilan ngetrek bahasa Sundana gitu ya. Wiwit, cewek. Ini bentuk pelecehan, ya. Gambaran yang kontras antara syadidul quwa, kemudian dipanggil dengan panggilan yang dalam pandangan orang Arab, inath, wanita, perempuan itu lemah menurut mereka. Yang kuat seperti Jibril dipanggil dengan inatha, dengan panggilan yang menggambarkan pelecehan, merendahkan. Mereka nggak tahu dengan siapa sedang berurusan dan berhadapan. Seandainya face to face orang musyrik Mekah, orang kafir Quraisy itu dengan Jibril sendirian, di dedot katanya, di dodet gitu, dilibas pakai satu sayap juga sudah cukup. Dan akar masalahnya adalah la yu'minuna bil akhirah. Cakrawala dan orientasi hidupnya sempit. Tidak beriman kepada kehidupan akhir, maka bermasalah juga dalam berinteraksi dengan malaikat, dalam memperlakukan para malaikat, dalam memberi nama para malaikat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sering Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan dalam Al-Qur'an ya menyebut iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Dalam hadis misalnya, Nabi seolah-olah bukan membatasi, tapi seperti iman itu yang 6. Kalau 2 saja yang dipegang, seperti mencukupkan iman yang lain, atau jadi trigger iman yang lain itu ke bawah-bawah. Barang siapa iman kepada Allah dan ke hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Daripada ngasih nama malaikat dengan nama perempuan, dengan nama feminim, lebih baik mereka diam. Lebih baik mereka diam. La yu'minuna bil akhirah. Jadi kalau orientasinya hanya sekedar duniawi, kalau berpikirnya hanya berpikir terbatas, pasti dampaknya kemana-mana. Pasti kerusakan yang dibuatnya juga akan banyak, termasuk dia nggak tahu dengan siapa orang-orang kafir Quraisy ini sedang berurusan dan berhadapan. Dan bukan sekali Allah menyebut dalam surat An-Najm-nya, bukan hanya sekali dalam Al-Quran malaikat itu disebut perempuan. Saya lupa di pertemuan sebelumnya sudah tersampaikan atau belum. Dalam surat Az-Zukhruf
ayat ke-19. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan para malaikat, menjadikan malaikat-malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah, dijadikan malaikat itu sebagai perempuan, inatha, muannats ya. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Apakah malaikat itu punya gender sehingga dipisahkan oleh mereka, ini perempuan, ini laki-laki? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alu. Mereka kelak akan diminta persaksiannya, mereka ditulis persaksiannya dan akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan memberikan gender kepada makhluk Allah pun ini tindak kriminal besar, tindak pidana yang besar. Apalagi kalau kemudian gendernya dikaitkan dengan ketuhanan. Tuhan itu laki-laki atau perempuan. Muncul pertanyaan begini, Ustaz, kalau memang Allah tidak punya gender, karena malaikatnya saja itu tidak ada gender, lalu kenapa dalam Al-Quran pakai huwa, pakai anta bukan anti? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berarti laki-laki dong. Bukan laki-laki juga. Terus kenapa dalam berbahasanya menggunakan gender laki-laki? Kalau perempuan enggak boleh, berarti laki-laki boleh? Enggak boleh juga. Terus kenapa di Al-Quran pakai huwa? La ilaha illa huwa. Ini bukan untuk memilih gender. Bukan untuk memilih gender. Allah tidak punya gender. Allah bukan laki-laki. Allah juga bukan perempuan. Malaikat bukan laki-laki. Malaikat juga bukan perempuan. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Menggunakan pronouns, betul ya istilahnya pronouns ya. Pronounsnya betul, yang digunakan oleh Allah adalah pronouns muzakkar, tetapi Allah bukan muzakkar. Allah bukan muzakkar. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Jadi gender hanya untuk makhluk Allah yang bernama manusia dan jin dan apalagi hewan dan tanam-tanaman. Allah betul menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan atau berkelompok-kelompok. Wa kulla syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Bagaimana memahami ayat ini dikaitkan dengan gender tadi? Wa annahu, nanti di surat An-Najm ayat 45 juga Allah menyebut wa annahu khalaqaz zawjayn adz-dzakar wal untha. Allah menciptakan berpasang-pasangan zakar dan untha. Berarti bagaimana dengan malaikat? Apakah malaikat termasuk yang diciptakan berpasangan zakar dan untha? Malaikat iya. Kalau di surat Yasin gimana ayatnya? Wa min kulli syai'in, bukan surat Yasin. Wa min kulli adz-dzariyat, ayat yang sebelumnya kita kaji. Wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu. Khalaqna zawjayn, kami ciptakan berpasang-pasangan. Apakah malaikat termasuk di ayat ini? Kami ciptakan malaikat juga berpasangan.
Tapi ayatnya wa min kulli, segala sesuatu. Ada pengecualian kecuali malaikat. Bahkan sampai ke benda sekalipun ada pasangannya. Bumi, langit. Kalau di ayat ini Allah tidak menyebut laki-laki dan perempuan, tapi berpasangan. Langit, bumi, siang, malam, matahari bagi penghuni bumi ya matahari dan bulan. Positif, negatif, proton, neutron, putik, putik dengan benang sari, dan seterusnya lah. Putik, Anas Mayang Sari. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang tidak berpasangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, bahwa Allah yang menciptakan pria dan wanita, zakar dan untha, tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Tidak ada pertengahan. Kalaupun ada kelainan, misalnya dua-duanya ada, saya tidak tahu nama biologisnya, istilahnya apa. Ada yang lahir itu dengan dua jenis kelamin laki-lakinya ada, jenis kelamin perempuannya ada. Ini dihukuminya bagaimana? Di fikih dibahas, dilihat buang air kecilnya dari jenis kelamin pria atau wanita. Kalau buang air kecilnya dari jenis kelamin pria, berarti dia dihukumi pria, walaupun ada jenis kelamin wanitanya. Kalau keluarnya dari jenis kelamin wanita, berarti dia perempuan. Konsekuensinya nanti ke beberapa hal. Pernikahan, kalau dia punya dua jenis kelamin, dia nanti menikahnya dengan laki-laki atau perempuan, atau ACDC tadi itu. Zaman ayeuna batal. Karena zaman sekarang ada ayan karena dia punya keluarga, punya istri, tapi dia juga punya suami misalnya. Atau yang pertama tentang masalah pernikahan, dengan siapa dia menikah. Yang kedua, nanti kaitannya juga dengan dengan waris. Dia dapat waris jatah laki-laki, atau dia waris dapat jatah perempuan. Kalau buang air kecilnya, misal begini, ada bayi lahir dengan dua jenis kelamin tadi, dan bapaknya atau ibunya kaya raya, meninggal dunia dari masa persalinan tadi. Nanti hak sang bayi ini jatahnya laki-laki atau jatah perempuan, karena jenis kelaminnya ada dua. Maka dokter melihat, kalau ternyata dari dua jenis kelamin keluar air seninya, sampai di fikih itu sampai dibahas, diukur volumenya lebih banyak yang mana. Kalau ternyata lebih banyak volume dari jenis kelamin pria, berarti dia dihukumi pria. Kalau lebih banyak volumenya dari jenis kelamin perempuan, berarti dia dapat waris perempuan. Aktif dua-duanya, tapi pilih salah satunya. Secara umum normalnya adalah az-zakar wal untha. Wa annahu khalaqaz zawjaini az-zakara wal untha min nutfatin idza tumna. Kalau bagi manusia ada nutfah, ada sperma, ada mani. Tapi bagi malaikat, balik lagi ke sini. Bagi malaikat, walaupun setiap kali Jibril bertransformasi ke dunia manusia itu bertemu Rasulullah dalam wujud laki-laki, tapi malaikat bukan termasuk makhluk yang punya gender. Sekali punya gender, maka dia harus punya pasangan. Dan sekali berpasangan berarti aktif dalam reproduksi. Kalau aktif dalam reproduksi, maka akan ada rotasi kehidupan, bapaknya, nasab, dan seterusnya. Jadi Jibril yang sekarang adalah Jibril yang dulu membersamai para nabi. Jadi umurnya lebih panjang.
Oh berarti Pak Ustadz kalau umur pengen panjang gak usah berumah tangga ya. Tadinya lompat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya yang tidak beriman kepada hari akhir akan memberi nama. Bapak Ibu, tasmiyah atau memberi nama. Ini kan karena ayatnya la yusammuna ya. Benar-benar memberi nama. Sebelumnya urusan memberi nama itu dampaknya dahsyat. Di ayat ke-23, in hiya illa asmaun sammaitumuha. Nama-nama yang disematkan ternyata dampaknya kalau diwariskan kepada keturunan bisa menjadi sebab penyimpangan, terjadinya penyimpangan. Berhati-hati dalam menyematkan identitas, memberi nama kepada sesuatu. Karena kalau enggak, ya penyimpangan itu terjadi dari asma sammaitumuha dan diwariskan kepada keturunan. Lata, Uzza, Manat tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak kalian mengada-adakannya. Punten. Kenapa yang disebut kalian dulu, bukan bapak kalian dulu? Karena kalau secara kronologis pasti dari bapak itu, bapak kita, nenek moyang. Kami seperti ini cuma ngikutin alfaina alaiha aba'ana, pasti begitu alasannya. Kami hanya mengikuti, kami mendapatkan nenek moyang kami seperti ini, ya kami ikuti. Sebuah tradisi dan cara beragama yang tidak kritis, pokoknya mati baheulana kieu, tikolot juga kieu, nyututurkeun we kieu. Penyimpangan itu terjadi saat beragama, tapi bukan berdasarkan keyakinan, hanya berdasarkan tradisi dan ikut-ikutan semata. Sudah kita bahas ya. Di ayat sebelumnya sampai ada penulis yang nyebut civilizational Christian. Orang Barat adalah Kristen secara tradisi, bukan Kristen yang betul-betul yakin. Mereka tidak beragama, tapi gereja masih dipertahankan. Mereka tidak beragama, masyarakat kulturnya tidak beragama, ateis atau agnostik yang skeptis dengan semua agama, tapi secara tradisinya adalah Nasrani. Tradisi bukan agama. Dan sedikit demi sedikit ini juga akan menimpa penyakitnya kepada umat Islam. Bisa jadi, bukan bisa jadi, dan memang pada akhirnya kata Nabi, umat Islam itu akan meniru Yahudi dan Nasrani. Selangkah demi selangkah sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kita akan masuk ke sana. Kalau di Barat agama itu hanya dianggap sebagai tradisi, bukan sebagai belief, bukan sebagai keyakinan, ada adat istiadatnya dari dulu begini, warisan nenek moyangnya begini. Mungkinkah itu juga terjadi kepada umat Islam? Nah jika gitu duka ada bapak ge baheula juga kieu, aki ge baheula juga kieu. Terus begitu sampai ke bawah. Kenapa Allah menyebut kalian dulu sebelum bapak kalian? Padahal yang memberi nama pertama kali pasti nenek moyang. Seolah Allah ingin mengatakan kalau kita meneruskan apa yang diwariskan tanpa mengkritisi, berarti kita termasuk pelaku utama juga. Antum wa abaukum. Kalian yang memberi nama dan nenek moyang kalian. Perkara memberi nama ini bukan perkara sederhana. Perkara menyematkan sesuatu bukan perkara yang simpel dan sederhana. Karena kesyirikan dalam surat An-Najm dimulai dari ngasih nama dulu. Dan yang lebih berbahaya, yang lebih mengerikan kalau menyematkan identitas kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri enggak ngasih nama. Ini kan kalau ini ke makhluk ya. Ini ke makhluk. Asmaul Husna ada 99 yang kita hafal. Kalau menyematkan di luar 99 atau di luar yang Rasulullah ajarkan, bisa jadi salah satu sebab penyimpangan dan penyelewengan. Gampang nama begini.
kalau saya dipanggil dengan nama misalnya ibu manggil saya Pak Ustadz Jokowi kan dia, ya. Saya nggak akan nengok karena itu bukan nama saya, walaupun itu nama mantan presiden. Atau ibu manggil saya Pak Ustadz Prabowo kan dia, begitu. Saya nggak akan nengok. Dan pencatutan nama seperti itu bisa jadi tindakan kriminal nantinya, begitu ya. Bisa jadi tindakan yang perbuatan yang tidak menyenangkan. Sayanya tidak akan nyaut dan bisa jadi perbuatan yang berbahaya. Ini urusan perkara nama, perkara tasmiyah. Termasuk kalau nama disematkan kepada anak kita yang naon lah begitu, tidak difikirkan sama sekali. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Punten kita mencoba menarik surat An-Najm ke aplikasi sehari-hari. Jangan sembarangan memberi nama, jangan sembarangan menempelkan identitas, termasuk kepada keluarga dan anak kita. Nabi di antara sunnahnya mengubah nama yang tidak bagus jadi bagus. Kita punya produk, kalau yang punya bisnis, kita punya perusahaan, kita punya produk, pastikan nama-nama produk kita dikasih nama yang baik-baik. Naon ieu nasi goreng naon ieu? Nasi goreng pedas setan. Contohnya, la yusammuna sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Kasih nama yang baik-baik. Jangan kasih nama yang buruk-buruk. Yang pengusaha kasih nama yang baik-baik. Orang tua kasih nama anak yang baik-baik. Wah. Nasi bulldog misalnya. Dan seterusnya. La yu'minuna bil akhirah. Semua ada konsekuensinya di akhirat. Bukan urusannya bukan cuma urusan dunia, tapi memberi nama, menyematkan identitas itu konsekuensinya panjang, urusannya sampai ke akhirat. Sehingga kalau orang sudah tidak punya iman kepada hari akhir, akan serampangan dan sembarangan menyematkan sesuatu kepada sesuatu, memberi sifat kepada seseorang ke orang. Misal begini, Muslim, Muslim teroris, hati-hati. Si ibu eta cadaran, cadaran pasti nanti ekstrim pasti begitu. Itu namanya yusammuna, menyematkan identitas kepada seseorang. Urusannya bukan hanya sekedar lagi gitu bungkul. Siapa naon misalnya teh nusok ke masjid, nusok ke masjid pasti radikal. Itu namanya bagian dari la yusammuna, memberi nama, memberi label, memberi stigma, menempelkan identitas kepada seseorang yang itu bukan bagian dari orang tersebut. Kalau zaman dulu ke Rasulullah, Muhammad nugelo lah, al-majnun, orang gila. Bahkan bibinya Nabi sendiri, istrinya Abu Lahab, memberi nama Rasul dengan nama sebaliknya. Muhammad dipanggil dengan Muzammam. Kalau Muhammad yang terpuji sallallahu alaihi wasallam, lawannya yang tercela. Jadi setiap kali nulis itu selalu si Muzammam, yang tercela itu. Ini bagian dari la yusammuna, memberi nama. Kecuali, pengecualian. Kalau menyematkan sesuatu tujuannya hanya untuk mengidentifikasi, bukan untuk mendiskreditkan. Ini rasanya pernah kita bahas dalam bab gibah. 6 gibah yang tidak termasuk dosa. Poin yang ke-6 kata Imam Nawawi, kalau menyebut nama seseorang atau menempelkan sifat kepada seseorang yang itu bagian dari dirinya hanya untuk mengidentifikasi saja. Misal,
Bu, ada salam dari Pak Budi. Budi, kira Budi mana? Saya teh aya kenalan 10 Budi teh. Aya Budi di kantor, aya Budi tetangga, aya Budi di masjid, aya Budi mana? Eta Budi botak. Oh, Pak Budi botaknya. Tapi semua orang tahu dari semua Budi tak eta begitunya. Berangkat dari surat apa? Abasa. Berangkat dari surat Abasa, sahabat Nabi yang tunanetra datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah menyebutnya dengan al-a'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah datang kepadanya. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan berpaling. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya anja'ahul a'ma, sebab telah datang kepadanya seorang yang tunanetra. Allah menyebut dengan sifatnya, mentasmiyah, menempelkan sifatnya dengan al-a'ma. Karena ya, bukan untuk merendahkan, hanya untuk mengidentifikasi siapa yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ternyata hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, dampak dari kufur terhadap hari akhir itu kemana-mana. Orang kalau tidak percaya dengan hari akhir, orang kalau kufur dengan hari akhir, serampangan dalam memberi nama. La yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Dan di surat-surat yang lain, efek dari kufur terhadap hari akhir juga banyak. Fir'aun itu salah kaprah dalam mengimani hari akhir. Konsep hari akhir di negeri Mesir memang ada, tapi konsepnya salah kaprah. Piramida dibuat untuk mengantarkan ke hari akhir, dibangun untuk mengantarkan ke hari akhir. Tapi hari akhirnya Nabi Musa dengan hari akhirnya Fir'aun itu beda. Ada orang yang agama tertentu yang meyakini konsep hari akhir itu semua pasti bakal masuk surga. Apapun perbuatannya karena sudah ditebus dosa-dosanya. Apapun selama percaya kepada Nabi Isa alaihi salam, maka hari akhirnya pasti bakal selamat. Dia percaya hari akhir ada, tapi memahaminya tidak proporsional. Ini juga bahaya. Dan bagi orang-orang musyrik Mekah, mereka sama sekali tidak percaya dengan yaumil akhir. Istilahnya apa kalau sekarang? You only live once. YOLO. Kamu cuma hidup satu kali. Mati, selesai. Meninggal dunia, gak ada urusan. Tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pencatatan amal, mati, selesai. Maka nikmati hidup. Hidup cuma sekali. Mati sudah beres. Akhirnya ya kemaksiatan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Tidak merasakan orang kalau gak akan dimintai laporan pertanggungjawaban, atau orang kalau menganggap bahwa laporan pertanggungjawabannya nanti pasti bakal diterima lah. Mau korupsi, mau apa, gampang cincai, urusannya gampang. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Wa ma lahum bihi min ilm. Dan mereka yang ngasih nama malaikat itu dengan nama-nama feminim, dengan nama perempuan, mereka tidak punya pengetahuan apapun. Wa ma lahum bihi min ilm. Inilah bahayanya. Enggak ada ilmunya, tapi lancang dan
nekat begitu ya. Nggak ada ilmu tapi nekat untuk memberi nama dengan nama yang tidak ada sandarannya. Di ayat sebelumnya, ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada satu keterangan pun yang Allah turunkan tentang nama-nama tersebut, nggak ada penjelasan satu pun. Tapi mereka nekat. Oh, malaikat ini namanya nama perempuan. Malaikat ini namanya nama perempuan. Ya. Iyattabi'una illa dhann. Kalau di ayat sebelumnya, iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna wa ma tahwal anfus. Di ayat ke-28, kalau orang tidak punya ilmu, maka yang digunakan pasti hanya asumsi dan prasangka. Iyattabi'una illa dhann. Sumber ilmu itu bukan di sini. Tapi sumber ilmu itu dari Al-Qur'an. Sumber ilmu itu dari firman Allah dan wahyu dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya akal kita untuk memahami. Tugasnya akal kita untuk bingkainya tetap Al-Qur'an. Tugas akal kita adalah untuk menenangkan pikiran kita bahwa apa yang Allah sampaikan pasti benar. Kalau di ayat sebelumnya apa? Intelektual dan spiritual, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka memberi nama itu tidak ada keterangan sedikit pun. Mereka hanya mengikuti dhann dan hawa nafsu. Satu berkaitan dengan intelektualitas, satu berkaitan dengan masalah perasaan. Jadi siga nama eta. Asumsi dan asumsi. Kadang hawa nafsu itu juga yang mengendalikan asumsi. Hawa nafsu kadang yang mengendalikan prasangka manusia. Dan kalau sudah kesel, kalau sudah benci, asumsinya pasti negatif. Kalau sudah cinta, asumsinya pasti bakal positif gitu. Dhon dan hawa nafsu, prasangka dan hawa nafsu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Qur'an, hadis, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kadang ada yang kita suka. Dan tidak sedikit juga yang enggak cocok dengan hawa nafsu manusia. Beragama bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Sudah pernah kita sampaikan ya. Gaya beragama orang-orang ahli kitab. Gaya beragama Bani Israel pada waktu itu. Kalau cocok, boleh datang ke rumah. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tapi kalau nggak cocok, wah ini apa bahasa Al-Qur'annya? Bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Surat Al-Baqarah ayat ke-87. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dampaknya kalau beragama dengan hawa nafsu, kalau beragama hanya mengikuti feeling, bahasa sekarang. Feeling, bahasa sekarang. Kalau di zaman Abdul Muthalib ada ashabil fil, kalau di zaman modern ada ashabil feeling. Hanya dengan feeling, otak-atik gatuk, ciga nama, perasaan saya. Perasaan. Apakah setiap datang Rasul yang membawa pelajaran, pengajaran yang tidak sesuai dengan feeling dan keinginan kalian, kemudian kalian sombong, istikbar, arogan, sebagian mendustakan dan sebagian kalian bunuh?
menyangkal, menolak karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini beragama dengan hawa nafsu. Kembali lagi ke surat An-Najm. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak punya ilmu, enggak pakai ilmu dalam beragamanya. Iyattabi'una illa dhann. Yang mereka ikuti tidak lain hanya asumsi dan asumsi belaka. As-sugan dan as-sunnah gitu ya. Bukan Al-Qur'an dan as-sunnah. As-sugan dan as-sunnah. Wa inna dhann, dan asumsi itu la yughni minal haqqi syai'a. Tidak yughni, kalau diterjemahkan di sini tidak berfaedah. Yughni itu aslinya dari kata ghani. Ghani itu diterjemahkan kalau di bahasa Indonesia apa ghani? Kaya. Ghani kaya. La yughni tidak kaya, tidak mencukupi. Tidak mencukupi kebenaran kalau kita hanya berdasar kepada asumsi dan asumsi. Bahasa sekarang, pastikan kalau berbicara, pastikan kalau memberi nama, pastikan kalau presentasi, pastikan kalau menyampaikan sesuatu by data, hasil riset, ada rujukannya, ada latar belakangnya kokoh, fondasinya itu kuat, bukan hanya prediksinya sih, perkiraannya sih siga nama. By data, bil ilm bukan bil dhon, bil ilm bukan bil dhon. Kecuali kalau yang sifatnya itu memang forecasting ke depan ya. Itu pun forecasting ke depan tetap harus dengan data yang ada di belakang. Misal kira-kira bagaimana bagaimana kondisi perekonomian di kuartal ke berapa sekarang? 2 Juni kedua. 2 ya, ya betul. Bagaimana kira-kira perekonomian kalau berdasarkan tahun-tahun ke belakang, year of year ningali ke belakang, selalu orang untuk memprediksi ke depan, memforecasting ke depan, selalu dengan data-data yang ada di belakang, kan begitu pastinya. Dan itu bil ilmi. Kita merekrut orang, perusahaan mau merekrut orang karyawan. Ini nanti ke depannya bakal bagus nggak ya kalau SDM ini kita rekrut? Kita nggak tahu masa depan. Yang kita tahu track record mereka di belakang. Cik nyungkeun CV cik minta blueprint yang sudah dikerjakan sebelumnya, cik minta pengalaman sebelumnya. Semakin jauh kita bisa melihat ke belakang tentang track record seseorang, mudah-mudahan itu cukup jadi bil ilmi untuk memproyeksikan ke depan gitu ya. Setidaknya tebak-tebakan teuing siga nama. Persib dengan Persija misalnya. Kira-kira Persija teh bakal main dengan strategi kumaha? Tonton cing. Persija sebelumnya lawan Borneo juga kumaha, lawan dia juga kumaha, lawan kan sebegitunya. Melihat ke belakang. Ini cukup untuk jadi bekal strategi apa yang harus kita pakai saat nanti main di Samarinda misalnya. Begini dan begini. Ulah. Nya. Menang jadi naga. Wah. Wa ma lahum bihi min ilmin. Dalam beragama juga sama, dalam segala hal juga sama. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhann wa inna dhann, dan prasangka atau asumsi itu tidak cukup, tidak yughni. Sebetulnya sudah jadi bahasa Indonesia. Apa itu? Berguna. Ghani, guna, tidak berguna, tidak berfaedah gitu ya, tidak cukup sama sekali.
Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Asumsi itu dibanding dengan hak dan kebenaran enggak cukup. Jangan apa ya, kalau zaman digital sekarang, nah, itu AI atau asli? Jika nama, kalau sudah ada kata jika nama, berarti masih dhon. Tapi kalau AI ieu mah kumaha kitu, tuh lihat di bawahnya aya kituna, berarti produk Gemini ieu mah. Tingali eta tangannya aya genep. Jarina aya genep, berarti AI eta mah. Suaranya ini mah suara Google pisan, AI itu mah. Zaman sekarang lah itu foto teh asli atau palsu? Siga nama asli, kalau siga nama masih dhon. Masih dhon. Kalau masih dhon, jangan dijadikan basis data, jangan dijadikan sebagai pijakan ya. Karena la yughni, tidak mencukupi, tidak berguna, tidak berfaedah sedikit pun terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Itu leres gitu informasi itu ciga nama. Kalau sudah ciga nama jangan dipakai. Tinggal di ayat berita siga kieu aya tabrakan mana? Ciga nama benar. Kalau ciga nama jangan dulu. Jangan dulu dipercaya. Yang kedua, zaman sekarang banyak. Kadang beritanya benar, tapi ditambah-tambah atau dikurangi. Satu, benar atau tidaknya. Dua, dibumbui atau tidak. Tiga, timingnya. Ini teh benar, tapi berita kapan? Itu berita 7 tahun yang lalu, diproduksi deh. Timingnya, kenapa diviralkan lagi sekarang? Tiga. Yang keempat, bagaimana cara menarasikannya? Karena beritanya benar, beritanya asli, tapi narasinya bisa menggiring orang sehingga framingnya itu arah nama kadieu. Beritanya mungkin netral, tapi framingnya mungkin bisa. Makanya bagian dari al-haq itu membersihkan dari semua dhon-dhon tadi, prasangka-prasangka tadi. Dan kalau kita kaitkan dhon dengan surat yang lain, di surat Al-Hujurat. Nah, ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Perintah untuk tabayyun kalau kita masih jika nama. Jangan disampaikan apalagi untuk menyusun sebuah kebijakan dan keputusan, mengingat, menimbang, memutuskan, mengingatnya dengan berita-berita yang masih zon, masih asumsi. Bahaya. Karena kalau salah dalam menafsirkan sesuatu yang tidak benar, salah juga pasti hasil keputusannya. Ya. Salah baca, salah hasil. Apalagi yang dibacanya juga sudah salah. Benar prosesnya, salah produknya, salah juga pasti hasilnya. Fatabayyanu, maka tabayyunlah sampai akhirnya jadi hak, sampai akhirnya jadi kebenaran, bukan asumsi. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sesungguhnya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, ayat ke-12. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dhann itu akar masalah. Yang
Dia bukan hanya sekedar pirage asumsi mani ulah, pirage prasangka mani ulah. Sebagian besar dari prasangka itu dosa. Prasangka bisa jadi dosa, berprasangka saja bisa jadi dosa. Dan dosa kalau dibiarkan pasti berdampak kepada dosa yang jauh lebih besar, kan begitu. Amal soleh itu akan menyeret amal soleh yang lain kalau diterima oleh Allah. Dosa kalau tidak ditaubati akan menyeret dosa-dosa yang lainnya. Berprasangka buruk walaupun benar tetap dosa. Berprasangka baik walaupun ternyata salah, meleset prasangkanya, dia tetap jadi pahala. Misal, jika nama ibu-ibu teh setiap pagi osok tilawah 3 juz perharinya. Katingali tina socana teh nu rada tunduh gitu. Sepertinya hasil tilawah 3 juz setiap hari. Salah tidak prasangkanya? Salah prasangka. Tapi tetap berpahala. Tetap berpahala. Daripada ini mau pasti. Begitu ya. Suuzon, ternyata benar suuzonnya. Pahala atau dosa? Dosa. Asumsi yang salah, suuzon, asumsi kita yang buruk ternyata benar, tetap dosa. Asumsi kita yang baik ternyata salah, tetap berpahala. Padahal baru asumsi, baru dzan. Dan dari dzan, lihat urutannya dari dzan. Ini punten. Kalau kaitannya dengan muamalah, kalau tadi kan kaitannya dengan akidah ya. Dzan dalam bab akidah itu bisa menjadi sumber penyimpangan besar. Malaikat itu perempuan, ini Lata, ini Uzza, ini Manat, ini sumber keberhasilan. Ibu yang beruntung, inilah pulpen keberuntungan. Itu namanya memberi nama yang tidak Allah berikan keterangannya. Ibu kalau pakai pulpen ini, disimpan pulpennya di saku, insya Allah beruntung terus-terusan. Bapak mau sehat, silahkan pakai gelang ini ya. Ini gelang yang menjauhkan dari semua bentuk penyakit, termasuk penyakit hati, jauh dari hasad nanti insya Allah. Pakai gelang ini seumur hidup. Nanti jauh dari semua penyakit. Ini namanya gelang kesehatan. Bapak kalau misalnya mau untung, nanti saya kasih handphone keberuntungan karena kemana-mana. Itu bagian dari layusammuna, memberi nama yang tidak pakai ilmu, pakai asumsi belaka. Itu konteksnya kalau zon dalam bab akidah. Nah sekarang zon dalam bab muamalah. Zon dalam hablum minallah, sekarang zon dalam hablum minan nas. Zon dalam hablum minan nas itu sudah dosa. Dan lihat urutannya. Jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan tajassus, mencari-cari keburukan orang lain. Tajassus itu akarnya dari zon. Dan kalau sudah tajassus, endingnya adalah menggunjingkan satu sama lain. Ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dari zon ke tajassus, dari tajassus ke ghibah. Kalau prasangka sudah jelek, pasti akan ngorek-ngorek. Jika nama ada si ibu itu ayah main di belakang, gitu cik orang tinggalin medsos. Nya tuh sok nge-like si bapak eta wae jika nama. Gitu terus begitu. Buku apal tuh tinggal tuh gibah we tadi tuh nama. Awalnya cuma dari purbasangka, dari prasangka. Karena si bapak eta teh istri berprasangka ke suami. Sigana si ayah teh sering keluar aya nu sanesnya tah tidinya. Cik orang tinggal di media sosial, cik orang tinggal di HP-na. Tuh kuningan, suami aku mah, mulai dan seterusnya. Balik lagi ke surat An-Najm. Wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhanna wa inna
adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tentang zon. Ada zon yang positif dalam masalah akidah. Kalau dibalut dengan kerangka yang positif. Tapi maknanya zon di yadhunnuna annahum mulaqullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 46. Zon di sini maknanya bukan sekedar asumsi, tapi keyakinannya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan jadikanlah sabar serta sholat sebagai penolongmu. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Minta tolong ke Allah. Caranya sabar dan sholat. Setiap sholat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Caranya bagaimana? Bersabarlah dan terus mengerjakan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memang yang demikian itu berat. Berat minta tolong ke Allah dengan sabar dan sholat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah orang yang yadhunnuna. Kenapa diterjemahkan dhon di sini meyakini? Padahal dhon tadi kita terjemahkan sebagai asumsi, prasangka. Kok bisa jadi yakin? Saya lupa, sebelumnya pernah kita jelaskan atau enggak ya? Yang 5 tahap. Ada al-ilm atau al-haq. Ini 100%. Ada al-dhan, ada asyak, ada al-waham, ada al-jahal. Asyak ini 50-50, 50%. Ayo 0%. Di bawah al-jahal ada namanya jahal murakkab. Jahal murakkab itu dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia nggak tahu kalau dia itu bodoh gitu. Jadi ngaku pintar padahal belek. Padahal bodoh. Kalau jahal mah dia tahu kalau dia tidak tahu. Di atas jahal ada waham, di atas waham ada syak. Syak itu 50-50, ragu. Kalau ragunya ragu intelektual namanya syak, kalau ragunya ragu spiritual namanya raib. Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau raib itu skeptis walaupun masuk akal. Datanya benar tapi masih meragukan, namanya raib. Di atas raib ada dhon. Nah, dhon itu namanya prasangka. Sifatnya itu labil. Bisa naik ke atas jadi yakin, tapi bisa turun ke bawah jadi ragu. Pertengahan antara ilmu dengan ragu adalah dhon. Dia nggak stabil di satu posisi. Sehingga di ayat ini Allah menggunakan kata dhon, tapi kemudian dimaknai oleh para ulama tafsir, dhon di sini bukan asumsi, bukan hanya prasangka, tapi keyakinan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Baik. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Berprasangka itu sama sekali tidak ada gunanya sama sekali dari kebenaran. Terakhir ayat 29, fa'arid. Maka menghadapi orang-orang yang seperti ini, istilah kita, manajelah energimu supaya hemat, ya, tidak fokus dan tidak capek.
hindari orang-orang yang toksik, berpalinglah dari mereka, bukan karena benci, tapi karena masih banyak energi yang harus dipakai untuk mendakwahi yang lain. Berpalinglah dari orang-orang yang seperti itu. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah dari orang yang tidak menginginkan apapun kecuali kehidupan dunia. Tong direken, jangan terlalu jadi pusat perhatian. Jangan, kalau bahasa sekarang, di mute saja kalau ada postingan dari si eta teh. Si eta yang kalau bicara hanya sekedar urusan duniawi. Di unfollow kalau bisa. Akun yang ya kalau postingannya sama sekali dunia sama sekali tidak menyinggung tentang kepentingan akhirat, kepentingan agama atau Allah Subhanahu wa taala begitu ya, atau kepentingan umat Islam secara umum. Di unsubscribe saja sebaiknya. Zaman sekarang yang namanya berpaling di dunia digital punya banyak terjemahan gitu ya. Di unfollow atau di blok sekalian. Di blok kalau ya terus-terusan begitu. Yang mereka inginkan hanya kehidupan dunia, hayatan dunia. Lifestyle yang rendah, gaya kehidupan yang rendah. Memanage energi supaya tidak boros dan supaya tidak gampang lelah, karena Allah memberi kita terbatas. Energi kita terbatas, yang tidak terbatas hanya Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, energi kita juga terbatas. Penting untuk menyusun skala prioritas. Tidak semuanya harus dihadapi, tidak semuanya harus ditanggapi semua postingan. Sia kumaha tanggapannya, sia kumaha tanggapanna. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Pak Ustadz, bagaimana tanggapannya tentang statement dari TikToker ya fa'arid amman tawalla an dzikrina. Pak Ustadz, gimana pandangan Pak Ustadz tentang tarian yang sekarang lagi viral di medsos? Nu ciga kieu tarian fa'arid amman tawalla walam yurid illal hayatad dunya. Tidak semua harus mendapatkan tanggapan dan respon dari kita. Kalau yurid illal hayatad dunya, yang diinginkan hanya kehidupan dunia. Dan tawalla an dzikrina, yang berpaling dari zikir kami, yang menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata bisa membuat kita lebih ingat kepada Allah, tak boleh. Malah kadang sok diabaikan gitu. Aya WA broadcast isina teh nasihat teh skip. Naon teh skip gitu. Justru yang begitu yang seharusnya diberikan perhatian ya. Bukan yang resep ya aya akun hiburan, resep ya aya akun akun gibah artis, resep ya aya lelucuan dan seterusnya gitu. Justru yang begitu yang fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Manage waktu, manage akun, manage medsos kita, manage dan seterusnya untuk supaya tidak menguras energi. Fa'arid. Allah yang perintahkan, maka berpalinglah wahai Nabi dari orang yang berpaling dari zikir kami, mengingat kami, dan dari orang yang tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi, memanage hubungan kepada manusia. Tidak perlu jadi istilah kita sekarang people pleasure. People pleasure. Semua orang apapun latar belakangnya harus mendapatkan people pleasure teh. Pokoknya mereka saya harus bisa diterima oleh semua orang. Saya harus disukai oleh semua orang. Gitu. Kalau pengen disukai semua orang mah jualan es krim, insya Allah semua suka begitu ya. Tapi nggak semua kita, ada juga yang tidak suka begitu ya. Ala kulli hal.
ayat 27, 28 dan 29. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi tanya jawab enggak? Baik. Siap. Ada lagi? Ya. Apakah nama Allah ada 99? Lebih. Lebih banyak. Ada doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan seluruh Asmaul Husna. Bentar. Ada enggak ya? Yang Allahumma inni as'aluka bikullismin huwalaka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika. Hafal doa itu? Coba kita lihat ya. Ada slide-nya enggak? Ya Allah, aku memohon dengan semua Asmaul Husna yang Kau miliki, Asmaul Husna yang Kau berikan nama kepada dirimu, Asmaul Husna yang Kau ajarkan kepada hambamu, Asmaul Husna yang Kau turunkan dalam kitabmu, gitu. Dan Asmaul Husna yang Engkau simpan di sisimu. Allah menyebut 4 Asmaul Husna. Sebentar, mana doanya ya? Nah ini dia. Bukan di Al-Quran tapi di hadis. Jelas? Kurang. Nah ini dia. Doanya panjang. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengajarkan doa, tidaklah seorang hamba yang sedang mengalami kecemasan dan kesedihan, cemas dengan masa depan dan depresi dengan kejadian masa lalu, kemudian berdoa dengan doa ini, kecuali kata Nabi, Allah akan menghilangkan kecemasan dan kesedihannya dan menggantikan dengan kegembiraan. Wa abdalahu makanahu faraha. Sampai para sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah tidakkah kami lebih baik belajar doa ini? Kata Nabi, iya. Seharusnya yang mendengarkan doa ini mempelajari doanya. Yanbaghi likulli man sami'aha an yata'allamaha. Doanya begini. Allahumma inni abduka. Ya Allah, saya adalah hambamu. Ibnu abdika, anak dari hambamu. Ibnu amatika, anak dari hambamu yang perempuan. Ibu kita adalah hamba Allah, bapak kita juga hamba Allah. Nasiyati biyadika, ubun-ubunku dalam genggamanmu. Madin fiyya hukmuka, berlaku pada diriku hukum dan aturanmu. Adlun fiyya qada'uka, adil semua ketetapanmu padaku. As'aluka bikullismin huwalaka, saya memohon dengan semua nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsaka, nama yang kau berikan kepada dirimu. Au a'lamtahu ahadan min khalqika, nama yang kau ajarkan kepada salah seorang dari ciptaanmu. Au anzaltahu fi kitabika, nama yang kau turunkan dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, nama yang kau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Qur'an sebagai taman di hati kami. Wa nura sadri, cahaya di dada kami. Wa jalaa huzni, dan pengusir kesedihan kami. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kecemasan kami. Itu doanya. Panjang ya. Apa artinya kalau kaitannya dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna itu ada 4 kelompok. Yang pertama, yang Allah namakan kepada dirinya. Yang kedua, yang Allah ajarkan kepada hambanya, Nabi, Rasul. Yang ketiga, yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Jadi ada Asmaul Husna di Al-Quran. Ada juga yang tidak di Al-Quran, tapi disebut oleh Rasulullah SAW. Contoh, satu saja. Di 99 Asmaul Husna, kita tidak menemukan Asmaul Husna Al-Musa'ir. Ada Al-Musa'ir? Nggak ada. Tapi di hadis Rasulullah menyebut Allah Al-Musa'ir. Al-Musa'ir itu yang menentukan harga.
Jadi yang menentukan harga dari kata si'run. Si'run itu harga. Si'run ya. Artinya pakai sin ya. Kalau pakai shin syair nanti. Al asmaul husnanya al musa'ir. Para sahabat datang ke Rasulullah minta supaya Nabi intervensi karena harga-harga melambung tinggi. Nara naik. Pertamax turbo jadi 20 sabaraha. Kemudian Pertamina Dex jadi sabaraha begitu ya. Dan seterusnya lah. Para sahabat minta, ya Rasulullah, ini harga-harga melambung tinggi, tolong diintervensi, dipatok harganya. Gitu. Atau ada subsidi dari Baitul Mal atau kumaha lah carana jika mobil listrik kan subsidina gitu juga. Dan seterusnya lah membahas ayeuna. Jawaban Nabi, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya yang menetapkan harga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya beda, bukan harga ditentukan oleh pasar. Harga ditentukan oleh supply dan demand. Nah, gitu. Kan orang masih gak gitu, supply dan demand. Rasulullah menyebutnya innallaha huwal musa'ir. Ya, apakah cuma 99? Enggak. Sampai ada kalimat begini di doa ini, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau dengan asmaul husna yang kau simpan di sisimu dalam ilmu gaib. Berarti ada banyak. Berarti ada yang lain. Nah, kalau ada yang lain, apalagi dalam ilmu gaib, kitanya nggak usah ciga nama iya ya asmaul husna. Kalau sudah cigana iya, berarti tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, berarti sudah masuk ke zon. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik. Dihitungnya berdasarkan kelahiran. Aslinya apa? Jadi, saya ini perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki. Saya ingin mengubah jenis kelamin saya. Enggak. Tetap dihitungnya sesuai dengan jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan jenis kelamin yang dia pilih. Kecuali kalau tadi sifatnya penyakit ya. Penyakit itu ada 2 jenis kelaminnya dan akhirnya yang satu dioperasi, cukup satu saja. Tapi kalau dari awal dia sehat, yang sakit hanya punten, saya ya terlepas ini tepat atau tidak, tapi saya punya keyakinan bahwa LGBT itu mental illness. Mental illness. Dan mengakui itu sebagai mental illness adalah jalan pertama untuk penyembuhan. Karena orang kalau tidak mengakui itu penyakit nggak akan mau berobat. Ayo orang ke dokter, itu udah bapak mah sehat. Ayo orang ke dokter, itu bapak mah sehat. Pak iwak itu bau sungit ah. Kalau orang tidak mengakui kotor, nggak akan bebersih. Kalau orang tidak mengakui sakit, dia nggak akan berobat. Tapi kalau dari awal, oh ya saya tuh sakit, hayo atau orang ke dokter, hayo. Satu. Jadi dihitungnya dari mana batasannya? Dihitung batasannya dari jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, pernahkah kejadian di zaman Nabi? Pernah. Ada kasus namanya, ada orang di Madinah namanya Hithayata. Dan awalnya dianggap bahwa dia laki-laki yang tidak punya syahwat. Jadi ada ayat di Al-Quran begini. Apa istilahnya? Vasektomi. Surat An-Nur ayat 31 kita baca ya. Ini batasan aurat berkaitan dengan jenis kelamin. Kalau dia sudah tidak punya syahwat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasan, kecuali yang biasa nampak daripadanya.
tangan, leher, begitu ya. Ke siapa? Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Ini tentang siapa yang jadi mahram ya. Suami yang boleh melihat aurat ayah, walaupun aurat yang dilihat oleh suami beda dengan aurat yang dilihat oleh ayah pastinya gitu ya. Kalau suami tidak ada aurat sama sekali, kalau ayah ada batasannya. Ayah atau ayah suami, bapak mertua, atau putra mereka, anak. Anak boleh melihat rambut ibunya, anak boleh melihat tangan, tapi aurat yang mughalladhah. Atau putra suami mereka, apa maksudnya putra suami? Anak tere, anak bawaan. Saudara laki-laki, kakak, adik. Atau putra saudara laki-laki, ponakan, putra dari saudara laki-laki. Atau putra dari saudara perempuan, ponakan. Atau wanita-wanita Islam sama muslimah, atau nah ini dia, budak-budak yang mereka miliki tapi budaknya budak perempuan ya. Atau nah ini dia, pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap wanita. Awita awit tabi'in ya istilahnya, bukan tabi'un, bukan itu, bukan. Awit tabi'in itu followers yang selalu ngikut kemana-mana, melayani. Ghairi ulil irbah, tapi dia nggak punya irbah, dia nggak punya syahwat, dia nggak punya listrik, ngerenyet gitu. Itu liar, lamun ningali nu geulis teh gitu. Lempeng we biasa gitu. Itu namanya ghairi ulil irbah. Setrumnya sudah sealiran, namanya ghairi ulil irbah. Nah, ghairi ulil irbah ini dia ya tadi jadi bukan melihat transgendernya, jenis kelaminnya sudah diubah, tapi melihat apakah dia punya syahwat kepada perempuan. Karena punten, mungkin jenis kelamin diubah, tapi dia masih suka ke perempuan. Ya jadi bisi gitunya, bisi. Walaupun jenis kelaminnya laki-laki, tapi kalau dia nggak suka dengan perempuan, sama sekali ninggalin gelis lompong we, buka kerudungnya biasa we, begitu. Ketinggali mancung dan biasa we. Berarti batasan auratnya sudah disamakan dengan wanita muslimah yang lain. Bukan melihat operasi jenis kelaminnya, tapi melihat. Dan apa cirinya? Cirinya ini ada kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ada laki-laki yang dianggap ghairi ulil irbah, sehingga bebas keluar masuk ke rumah Rasulullah SAW. Saat tabinya tidak ada, dianggap aman lah begitu. Tapi satu kesempatan hit ini, ya, laki-laki yang rada ghairi ulil irbah, terdengar sedang menceritakan, jadi gini, nanti kalian, kalau kalian menaklukkan Taif, di Taif itu anak kepala suku nate, menceritakan kemolekan anak gadis dari kepala suku Taif. Dilaporkan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, mulai sekarang dia nggak boleh masuk lagi ke rumah. Artinya dia tahu mana yang cantik, mana yang tidak. Namun apal mana nu geulis, sudah nggak boleh. Tapi kalau geulis teh eta biasa, geulis teh eta biasa. Namun ieu kumaha? Biasa. Berarti ghairi ulil irbah. Begitu. Tapi lamun ningali di dia mah tidak ada, semuanya ulil irbah semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak. Oh, satu lagi apa? Tadi teh? Oh, iya. Kalau melihat langsung dalam wujudnya yang asli tidak, karena mereka tidak bisa dilihat dalam wujud yang asli.
Tapi kalau berubah, bertransformasi, pernah. Bertransformasi pernah. Contohnya Abu Hurairah yang pernah nangkap. Tapi jinnya berubah wujud jadi manusia. Mutil, ngambil uang zakat dari Baitul Mal, ditangkap. 3 kali ditangkap. Sampai akhirnya hari pertama tangkap, hari kedua tangkap, hari ketiga tangkap. Nggak mau dilepaskan deh, ya nama. Tolong lepaskan, nanti saya ajarkan satu ilmu. Karena Abu Hurairah ini pencari ilmu, ya, rajin datang ke majelis taklim. Apa ilmunya? Kalau kamu nggak mau diganggu setan, sebelum tidur baca ayat kursi. Akhirnya dilepaskan, konfirmasi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, benar nggak kalau sebelum tidur baca ayat kursi kita bakal dijauhkan dari gangguan setan? Benar. Siapa yang mengajarkan? Setan. Jadi ya begitulah. Pencuri setan tapi mengajarkan kebaikan, begitu. Dikonfirmasi oleh Nabi benar dan diamalkan. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat setan, kecuali Nabi, ya, karena Nabi pernah melihat wujud malaikat yang asli. Di bawah malaikat tentu bisa. Diperlihatkan kepada Nabi dan Nabi lagi sholat, setan datang, para sahabat nggak melihat, setan datang dengan api, mau mengganggu sholat Nabi, langsung dicekik. Sampai kata Nabi, dan saya merasakan dingin air liurnya ke tangan. Jadi keluar saking, kata Nabi, kalau nggak ingat dengan doanya Nabi Sulaiman, cang-cang ke saya di tiang. Di doanya Nabi Sulaiman yang berikan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Nabi Sulaiman kan bisa mengendalikan setan. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan setan untuk bikin gedung, infrastruktur, dan seterusnya. Kalau nggak ingat kedoanya Nabi Sulaiman, biar jadi mainan anak-anak di masjid, gitu. Biar saya ikat di tiang. Akhirnya dilepaskan. Jadi kalau syaitonnya berubah wujud jadi ular, pernah kejadian juga. Tapi kalau dalam wujudnya yang asli, betul-betul asli, gak mungkin bisa dilihat. Min haitsu la tarawnahum, dalam surat Al-A'raf. Kalau wujudnya yang asli, tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia. Surat Al-A'raf ayat ke-27. Sesungguhnya syaitan dan pengikutnya melihatmu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Min haitsu la tarawnahum. Wallahu a'lam bishawab. Ada sahabat di perang Khandaq mau pulang dulu ke rumah istrinya. Kata Nabi, bawa tombak. Saya khawatir kamu diganggu orang Yahudi Bani Quraidah. Pas pulang melihat istrinya di depan pintu rumah. Dan itu identik dengan wanita penghibur. Wanita penghibur itu berdiri di depan pintu rumah kemudian manggil, ayo, ayo, ayo. Menawarkan dirinya. Suaminya marah, kata istrinya, jangan dulu marah, saya keluar karena ada sesuatu di dalam. Ternyata di dalam rumahnya ada ular, melingkar di atas kasur, dan langsung diserang. Langsung diserang. Ternyata ular ini bukan sembarang ular, ular jajaden. Ular jajaden. Berantem antara ular ini dengan sahabat tadi, dan akhirnya dua-duanya mati. Ularnya mati, dan sahabatnya mati. Sampai beritanya ke Rasulullah, akhirnya Nabi ngasih panduan kepada sahabat. Kalau menemukan ular di dalam rumah, ingatkan dulu, hei ular, hei ular-ular asing. ini bukan rumahmu. Tutup pakai kain. Tutup dulu pakai kain. Misalnya kita buka toilet, ayo olah, ayo orai, gitu. Jangan langsung dibunuh atau apa, kasih peringatan dulu. Kalau 3 kali atau bahkan 3 hari nggak hilang-hilang. Tapi kalau sekali diingatkan, pelan, apa ditutup lah, pokoknya jangan dibunuh, ya. Jangan dibunuh. Karena bisi jin, bisi jajan. Nah, kalau kadang ada cerita, ularnya gede, tapi dia bisa masuk ke lubang yang kecil. Jin, itu jin. Jadi kalau melihat jin atau setan yang berubah wujud, manusia pasti bisa. Entah itu
kucing hitam kemudian ada titik di atasnya, atau anjing hitam, atau ayam cemani dan seterusnya lah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak. Kalau dia berubah wujud, benar. Karena kita nggak tahu wujud aslinya setan seperti apa. Kalau dia berubah wujud jadi makhluk yang menakutkan, itulah setan. Jadi bukan wujud aslinya setan yang bisa dilihat oleh manusia. Setan. Karena istananya setan itu di atas laut. Istananya setan itu di lautan. Ada. Di hadisnya Rasulullah menyebut iblis itu membangun istana di atas laut, ingin membuat tandingan istana Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ini wa kana arsyuhu 'alal ma. Surat Hud ayat ke-7. Dan Allah Subhanahu wa taala singgasananya itu di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Iblis kemudian diusir dari surga dan bikin istana di laut, di lautan. Jadi kalau misalnya ada Nyi Roro Kidul dan seterusnya, itu teh utusan iblis, utusan setan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya setan mah. Kalau dia berubah wujud dengan sesuatu yang diyakini oleh manusia bisa saja, tapi setan itu teh. Setan. Bukan percaya setan adanya, bukan, beda. Kita percaya setan itu ada. Ini percaya dan mengikuti, menyembah, merendahkan dirinya kepada setan. Nah, itu yang kita tidak percaya. Kalau kita percaya setan itu ada, memang ada, betul. Bisa. Allah memberikan kemampuan kepada makhluk bernama malaikat dan jin untuk berubah wujud jadi makhluk yang dia mau atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia saja bisa, setan mah. Bisa. Setan berubah wujud jadi manusia. Bukan setan manusianya, beda. Ini mah setan jin, iblis berubah wujud jadi manusia bisa. Dan banyak kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis berubah wujud, setan berubah wujud jadi manusia, terus ikut meeting bersama Abu Jahal dan kawan-kawan. Ikut meeting, tapi berubah wujud sehingga orang nggak nyadar ini teh setan. Gitu. Dan saat berubah wujud teh ngasih, sudahlah, bunuh saja Muhammad. Itu yang menyebabkan Rasulullah akhirnya hijrah. Setan. Sebagaimana malaikat juga bisa berubah wujud jadi manusia dan ikut kumpul dengan para sahabat bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Para sahabatnya nggak nyadar, tapi Rasulullah sudah ngeh gitu. Buah, ayah di dia malaikat coba. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak. Zikir doa yang tadi, karena penyakit mental itu kan duanya, ke masa depan namanya cemas, ke masa lalu namanya depresi. Ke masa depan namanya cemas, sieun, bisi kieu deui, bisi kejadian deui, bisi terulang, berarti cemas. Kamari oge abi tos kajantenan, berarti depresi. Jadi Allahumma
ini abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Atau kalau keluar dari rumah, pastikan kita membaca doa tawakal dulu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Terlindungi, terjaga dan tercukupi. Kata Nabi, hudi kufi wufi. Asuransi all risk dijamin dengan doa tawakal. All risk dijamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu Gusti itu apanya terjemahannya. Sayanya yang tidak tahu. Sayanya tidak tahu. Harus dicek dulu itu dari bahasa apa dan